Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini radio, channel yang akan mengangkat berbagai informasi unik dan juga menarik. Namun sebelum masuk ke pembahasannya, mari dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan juga share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak yang tahu ada kita di sini. Terima kasih and let's go. Sepertinya kata hantu sudah tidak asing lagi terdengar di telinga kita. Sosok yang seringkali menimbulkan perasaan takut. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa hantu di Indonesia seperti genderuwo, kuntilanak, pocong, disertai asal-usulnya. Namun bukan hanya di Indonesia saja, fenomena hantu juga banyak dipercayai di luar negeri sana. Ya, kali ini radio akan mengenalkan kalian pada sosok-sosok hantu di luar Indonesia. La Llorona, yang berarti hantu menangis. Hantu yang satu ini berasal dari negara Meksiko. Dikatakan sosoknya mengenakan baju biarawati dengan wajah putih pucat serta air mata darah. Konon katanya hantu ini merupakan seorang manusia yang ditolak menuju surga akibat dari dirinya yang membunuh anaknya dengan cara menenggelamkan anaknya di sebuah danau. Jasadnya tidak ditemukan sehingga membuat dirinya diminta kembali ke dunia untuk mencari anaknya. Menurut banyak versi cerita, hantu ini akan selalu meneror anak-anak yang dianggap memiliki fisik yang lemah sehingga bisa dijadikan tumbal untuk menggantikan anaknya yang hilang. Orang dahulu percaya kalau setiap kali ada wanita menangis di tengah malam, itu adalah La Llorona yang memangsa anak-anak. Vampir, salah satu nama hantu yang sering kali dibuatkan serial film horornya. Di Cina, vampir digambarkan sebagai mayat hidup yang berjalan dengan melompat-lompat, memiliki kuku yang panjang, taring, serta kulit yang berwarna biru. Konon katanya, hantu ini berasal dari seseorang yang sudah meninggal dan belum sempat dikremasi untuk waktu yang lama hingga mayatnya hampir membusuk. Pakaian yang ia kenakan pun terbilang lengkap, berupa topi, jubah panjang, celana panjang, bahkan sepatu. Menurut cerita yang beredar, dia suka menghisap darah makhluk hidup apapun untuk meningkatkan kesaktiannya. Kelemahannya sendiri yaitu benang merah, beras ketan, air kencing perjaka, darah perjaka, dan juga sinar matahari. Sementara di negeri lain, mereka justru digambarkan seperti layaknya manusia yang bisa berbicara dan berpikir, memiliki gigi bertaring dan bisa berubah menjadi kelelawar untuk terbang mencari mangsa. Tidak sedikit orang yang percaya bahwa vampir itu benar-benar ada dan sembunyi di tempat yang tidak pernah dijangkau oleh manusia. Hanako merupakan cerita hantu dari Jepang. Sosok gadis yang memiliki rambut pendek, memakai rok merah, dan juga baju putih yang memiliki bercak-bercak darah. Dan biasanya menghuni bilik toilet nomor 3 yang berada di lantai 3 sekolah. Konon Hanako dulunya adalah seorang murid yang menjadi korban bully, sehingga ia memutuskan untuk gantung diri di toilet sekolah. Rumor lainnya mengatakan, Hanako merupakan siswi yang terjatuh dari jendela perpustakaan, lalu roh jahatnya menetap di toilet sekolah. Tak sedikit siswa yang percaya akan keberadaan hantu ini. Bahkan tak jarang, mereka mencoba memanggil Hanako yang ada di bilik toilet nomor 3 di lantai 3. Ketika mereka memanggil Hanako, Hanako akan menjawab, "Ya, aku ada di dalam." Kabarnya, Hanako tidak hanya ada di satu sekolah saja. Ia bisa saja ada di tiap sekolah, yaitu di bilik toilet nomor 3 yang ada di lantai 3. Kayako, hantu lain dari negara Jepang yang cukup ditakuti adalah Kayako. Hantu ini digambarkan dengan wajah yang berdarah-darah, kulit putih pucat, serta rambut yang panjang. Mirip seperti kuntilanak di Indonesia. Konon, ia kerap mengikuti seseorang kemudian menghuni kamar mandi di rumah orang tersebut. Tak sedikit orang Jepang sana yang percaya dan takut apabila pergi ke toilet sendirian di malam hari, karena bisa jadi ia bertemu Kayako. Dan apabila terjadi penampakan aneh di kamar mandi, mereka akan segera memanggil orang pintar untuk mengusir hantu Kayako dari toilet rumahnya. La Siguapa adalah sesosok hantu wanita yang memiliki kekuatan magis.
Ia tinggal di pegunungan yang ada di wilayah Republik Dominika. Yang mengerikan dari sosok ini adalah kakinya yang terbalik, tidak seperti kaki manusia pada umumnya. Dan perempuan ini memiliki rambut yang sangat panjang untuk menutupi tubuhnya. Ia memiliki suara seperti jeritan anak bayi. Hal ini ia gunakan untuk memikat laki-laki untuk masuk ke dalam hutan menemui Lassi Guapa. Setelah mereka terpengaruh, maka mereka tidak akan bisa kembali lagi. Mananggal merupakan makhluk mistis yang berasal dari Filipina. Mananggal adalah sesosok wanita menyeramkan, memiliki sayap yang lebar seperti kelelawar, mata yang lebar, gigi dengan banyak taring, serta kukunya yang panjang dan tajam. Ia juga dapat memisahkan tubuh bagian atas dari bagian bawahnya saat berubah menjadi mananggal. Ketika sudah terangkat dan terbang, bagian ususnya akan bergelantungan. Mananggal dapat memangsa ibu yang sedang hamil ketika sedang tidur pada malam hari. Ia akan menghisap darah dengan lidahnya yang panjang. Bahkan, janin yang ada di perut ibu hamil juga bisa ia makan jantungnya. Sedangkan dalam memangsa pria, ia akan menggunakan cara dengan menggoda pria tersebut hingga pria itu mau ikut dengannya. Lalu setelah terpancing, ia akan langsung berubah menjadi mananggal dan memakan isi perut, hati, dan juga jantung dari korbannya tersebut. Konon, untuk dapat menghancurkan mananggal adalah dengan menggunakan garam atau bawang putih yang telah dihancurkan, lalu menaburkannya ke bagian tubuh bagian bawah. Setelah ditaburi garam atau bawang putih, tubuhnya tidak akan bisa menyatu dan semua tubuhnya akan ikut hancur saat matahari terbit. Hantu atau iblis Jersey. Ia memiliki kepala seperti kuda serta sayap yang besar. Konon, hantu ini telah meneror rakyat New Jersey, Amerika Serikat selama 250 tahun. Ini bermula dari seorang perempuan yang memiliki 12 anak. Pada saat itu, dia sudah bersumpah tidak ingin memiliki anak lagi. Bahkan dia pun mengatakan, jika memiliki anak yang ke-13, maka biarlah menjadi iblis. Namun perkataannya itu seakan menjadi bumerang. Ia mengandung anaknya yang ke-13. Pada detik awal bayi itu lahir di sebuah rumah sakit, semua terlihat normal. Sampai kemudian, bayi itu berubah menjadi makhluk aneh dengan kepala kuda dan memiliki sayap yang lebar, serta ekor panjang yang membentuk garpu. Makhluk itu menggeram lalu membunuh bidan yang ada di situ dan pergi melalui cerobong asap. Ia sempat mengitari seluruh tempat sebelum meninggalkannya. Setelah itu, ia mulai menghantui wilayah New Jersey sejak saat itu. Flying Dutchman. Salah satu kisah hantu lautan yang paling terkenal di kalangan pelaut dan nelayan adalah Flying Dutchman. Konon, hantu ini adalah para pelaut dari Belanda dengan seorang kapten yang pada saat itu memiliki ambisi untuk mengelilingi dunia dengan kapalnya yang bernama Flying Dutchman. Kemudian kapal ini dihantam oleh badai yang membuat kapal ini tenggelam dan kemudian mendapat kutukan tidak akan bisa berlabuh dan terus mengelilingi 7 lautan selamanya. Kisah lain menyebutkan bahwa awak kapal Flying Dutchman terkena penyakit berbahaya dan ditolak untuk berlabuh dimanapun karena dianggap menular. Sang kapten yang marah mengutuk Tuhan hingga kapalnya dihantam badai dan dihukum mengarungi lautan selamanya. Banyak kabar menyebutkan kapal hantu ini masih sering menghantui para pelaut yang mencari ikan di tengah malam di beberapa samudra. Kemunculannya diawali dengan kabut pekat, disusul hadirnya kapal laut dalam kondisi rusak parah, dan terdengar suara orang-orang seperti sedang berpesta. Baba Yaga memiliki arti nenek pemalas. Penggambaran sosoknya pun merupakan seorang nenek tua berambut putih, wajah menyeramkan, memiliki hidung lancip seperti penyihir, dan selalu memegang tongkat yang konon katanya memiliki kekuatan magis. Menurut cerita yang beredar di masyarakat Slavia, Baba Yaga tinggal di dalam hutan di sebuah gubuk kecil yang tak terlihat, dan hanya beberapa orang saja yang bisa melihatnya, seperti anak-anak yang tersesat. Hantu ini suka dengan anak kecil. Ia akan memberi makan si anak yang tersesat di hutan sampai kenyang, yang padahal itu cuma ilusi. Setelah anak itu kenyang dan tertidur, Baba Yaga kemudian akan menyedot energi kehidupan anak itu. Konon orang zaman dulu takut dan percaya dengan Baba Yaga,
Sehingga kalau mereka menemukan kabar ada anak hilang di hutan, sebagian besar orang percaya bahwa Baba Yaga lah pelakunya. Bloody Mary. Dikisahkan Bloody Mary adalah wanita bangsawan yang meninggal di depan cermin secara tragis karena dibunuh kekasihnya atau teman kencannya. Tetapi jiwanya terperangkap dalam cermin. Konon, ada cara mudah kalau memang penasaran dan ingin bertemu dengan hantu ini. Pada tengah malam, silahkan kalian berkaca di depan cermin menggunakan pencahayaan lilin saja, sambil menyisir rambut dan memanggil hantu ini berkali-kali. Bloody Mary, Bloody Mary, Bloody Mary. Walaupun tidak muncul, konon hantu ini akan tetap menunjukkan eksistensinya baik melalui benda yang bergerak atau bayangan. Nah, itu dia hantu-hantu di berbagai negeri di luar Indonesia. Menurut kalian, mana yang paling menyeramkan?